Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada semua teman-teman dari jamaah zikir Al-Hikmah, juga teman-teman Al-Hikmah official yang saya cintai, alhamdulillah kesempatan ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat zahir dan batin, sehingga kita masih bisa berjumpa dalam channel Al-Hikmah ini. Mudah-mudahan nanti membawa kebaikan bagi kita semua, membawa keberkahan dan kemanfaatan, ya mudah-mudahan aja. Juga bagi teman-teman, kalau memang channel ini ada manfaatnya, silahkan dukung, di subscribe. Kalau tidak ada manfaat, ya dan dapat masalah, karena niat saya memang ngaji lah ya. Rahmat dan salam Allah semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri toladan kita semua selaku umat muslim, umat Islam, dan kita semoga mendapat taufik dan hidayah Allah, bisa mengikuti jejak-jejak beliau, sehingga nanti kita bisa bersama-sama di akhirat atau kelak di surganya Allah. Allahumma amin. Kecuali tersebut teman-teman, ya maaf, saya matikan rokok dulu. Kemarin saya menerangkan masalah ayat kursi untuk pembersihan, ya, untuk pembersihan tempat maupun toko. Ini malah ada panggilan masuk ini. Ada panggilan masuk, tolak dulu ya. Itu yang enggak riadoh. Nanti kalau yang mau riadoh ayat kursi itu seharusnya langsung lewat WA aja, sebab ayat kursi ini terlalu dahsyat lah ya. Auranya atau sinarnya ayat kursi itu merah. Membaca ayat kursi aja kalau terlalu banyak itu juga nanti dikhawatirkan wadah kita itu yang enggak mampu lah, enggak mampu. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk kali ini saya terangkan manfaat lain daripada ayat kursi, kecuali untuk pembersihan baik tempat, kios maupun untuk diri kita. Juga ada manfaat-manfaat yang sangat istimewa, ya. Sangat istimewa. Di antaranya itu ada dasar-dasarnya hadis maupun dalam kitab-kitab, seperti dalam kitab itu karangan daripada Syekh Al-Buni. Syekh Al-Buni itu mu'alif kitab Mamba Ushul Hikmah, termasuk kitab hikmah yang untuk rujukan, ya. Untuk rujukan itu Syekh Ahmad Al-Buni. Itu kalau ayat kursi, nanti dulu nih saya sampaikan dulu masalah turunnya ayat kursi, ya. Karena ayat kursi ini termasuk utama-utamanya, dalam ada 6.660 ayat. Ini ayat kursi yang dikatakan ayat yang unggul atau yang paling utama.
Karena surat nanti ada yang paling utama atau paling afdol, semua afdol dalam Al-Quran, tapi ada satu persatu nanti yang paling diutamakan. Kalau untuk ayat Al-Quran itu adalah ayat kursi, karena di situ termasuk ada kandungan-kandungan asma-asma agung Allah, ya. Juga mengajarkan ketauhidan keesaan Allah. Waktu turunnya ayat kursi itu jagat raya semua goncang semua. Itu disebutkan dalam kitab, ya. Turunnya ayat kursi itu gemuruh, jagat raya ini goncang saking dahsyatnya ayat kursi, iya. Termasuk setan-setan, wah, sangat khawatir, kacau, bergelimpangan dahsyatnya ayat kursi. Bahkan di situ disebutkan sampai raja-raja ini saking goncangnya ada lindu, ini seperti lindu ini, jagat ini goncang, sampai mahkota raja itu sampai pada jatuh itu. Karena yang membawa, yang menurunkan ayat kursi itu malaikat Jibril, dengan diiringi sampai 70.000 malaikat turun untuk menyampaikan kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu sejarah turunnya ayat kursi. Juga ada kisah lain, termasuk sahabat Abi Hurairah, sahabat Rasul, itu juga diajari ayat kursi oleh setan, sahabat Abi Hurairah. Ada kisahnya. Jadi kisahnya begini, waktu bulan Ramadan itu biasa Nabi itu mengumpulkan zakat. Masalah hikmah nanti saya sampaikan, ini jangan dipotong dulu. Manfaat ayat kursi nanti saya sampaikan untuk mempercepat jodoh atau mendapat jodoh yang soleh atau solehah, juga untuk supaya kita itu diberi hati untuk bisa nampak menerima ilmu-ilmu hikmah, ya. Nanti manfaatnya ini sebelumnya saya ceritakan sedikit. Jadi pada waktu itu Abi Hurairah itu ditugaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menjaga zakat. Tadi zakat kalau dulu itu dikumpulkan, jika sekarang zakat dikumpulkan oleh amil, ya tidak salah, ya, tidak salah. Lah lalu pada waktu sahabat Abi Hurairah itu jaga malam di masjid itu, datanglah seorang yang tasyakul atau membentuk seorang laki-laki, datang ke situ dan menumpahkan zakat. Tumpahnya, lalu dia bawa wadah, masukkan ke wadah dan pergi. Jadi sebelum pergi ditegur oleh Abi Hurairah, ditegur, kenapa kamu mengambil zakat? Jawabnya bagaimana? Nanti saya adukan kepada Rasul. Nah, jangan Abi Hurairah, tolong jangan, saya ini benar-benar lagi hajat saya, ya termasuk kelaparan hajatnya, juga saya ada keluarga di rumah. Nah, Abi Hurairah ini akhirnya kasihan, dilepas, nggak jadi diadukan ke Rasul. Tapi pagi-pagi Rasul itu tahu, walaupun tidak diadukan, Rasul itu tahu. Gimana tadi malam Abi Hurairah, gimana tadi malam itu orang itu, ini ada seorang. Akhirnya Abi Hurairah cerita, tapi saya kasihan, saya lepas. Jawabnya Rasul bagaimana? Jawabnya Rasul, dia dusta. Dia dusta. Nah,
Akhirnya malam kedua Abi Hurairah jaga lagi di masjid, jaga lagi, terus dia datang lagi, orang itu, orang yang sama datang lagi dan menumpahkan zakat, mengambil, mau pergi, langsung ditegur sama Abi Hurairah, kamu datang lagi ya, kamu datang lagi. Alasannya sama, saya ini orang yang butuh, Abi Hurairah, tolong saya ya, orang yang butuh. Jawab Abi Hurairah, nanti tak adukan sama Rasul, nanti tak adukan sama Rasulullah. Alasannya itu seperti itu, saya orang yang butuh, saya juga punya keluarga di rumah lagi, tidak makan dan begini. Kasihan Abi Hurairah, dilepas lagi. Pagi-pagi itu sehabis subuh Abi Hurairah ditegur lagi sama Rasul. Bagaimana Abi Hurairah? Diceritakan sama Abi Hurairah. Alasannya orang itu juga disampaikan. Jawabnya Rasul bagaimana? Dia dusta. Sampai ketiga kali orang itu datang lagi. Orang itu datang lagi. Ya menumpahkan itu zakat, mengambil lagi sebelum pergi. Ini cerita singkatnya aja. Langsung dicegat oleh Abi Hurairah. Kamu ini bagaimana sih, datang lagi, katanya udah nggak datang lagi. Nah ini demi Allah, sampai Abi Hurairah itu sumpah, demi Allah saya adukan kamu ke Rasulullah. Ini ketakutan, ini orang itu ketakutan, tolong jangan diadukan, tolong jangan diadukan Abi Hurairah, nanti saya ajari suatu ayat atau ilmu yang bila mana dilaksanakan atau dibaca nanti akan aman dari gangguan jin, setan, maling dan sebagainya. Apa itu? Yaitu namanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Tapi dia mengajarkan kepada Abi Hurairah, tidak diteruskan sampai selesai. Lah pagi-pagi, nah itu dilepas, akhirnya dilepas sama Abi Hurairah. Langsung pagi-pagi ditegur lagi sama Rasul. Gimana tadi malam Abi Hurairah? Ini Rasul tadi malam mengambil lagi. Dan saya tegur, saya mau adukan ke panjenengan Rasul. Tapi dia ngasih ilmu pada saya, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau yang dinamakan ayat kursi. Ini nanti kalau dibacakan aman dari setan, dari pencurian dan lain-lain. Jawabnya Rasul, itu benar, tapi dia dusta. Kamu tahu itu Abi Hurairah, dia siapa? Tidak tahu Rasul. Dia adalah iblis. Jadi yang ngajari Abi Hurairah malah iblis. Ayatnya benar, tapi dia dusta. Nah untuk selanjutnya itu tentang kisah Abi Hurairah diajari oleh iblis. Ini udah maghrib, ini pas maghrib ini ya. Insya Allah nanti sambung lagi ya, ini maghrib sih. Tinggal masalah nanti meneruskan, ini satu aja, hikmah satu aja ya. Nanti disambung lagi. Barang siapa ini ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ya. Barang siapa membaca ayat kursi 18 kali ya, 18 kali setiap hari, bebas waktunya, 18 kali setiap hari, maka dia akan diberikan ilmu hikmah oleh Allah, akan dibukakan hatinya ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih
penuh hikmah 18 kali. Dua ini pada suatu hari ada sahabat Rasul datang ke Rasul. Dia mengatakan bahwa saya belum punya istri Rasul, belum punya istri. Jawab alasannya, bagaimana alasannya? Karena tidak punya, karena nggak punya biayanya, dia seorang miskin, alasannya. Akhirnya Rasul ngendika, Rasul bersabda, dawuh, amalkan atau bacalah surat 1 Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Zilzalah, An-Nasr, dan yang kelima ayat kursi. Ayat kursi. Niscaya kamu nanti akan mendapatkan istri yang baik. Itu dawuhnya Rasul lah, dibagi orang ini yang masih jomblo, masih sendiri. Walaupun kemarin itu sudah saya ijazahkan supaya cepat dapat jodoh, ini juga ada satu lagi ilmu atau amalan ini langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu supaya mengamalkan atau memperbanyak ayat kursi. Kalau tepatnya yaitu Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Zilzalah atau Idzazul, An-Nasr, yang kelima ayat kursi. Atau misalkan baca ayat kursi saja ya tidak apa-apa, boleh saja. Atau lima-limanya itu ya sesuai dengan anjuran Rasul. Maka barang siapa yang mengistiqomahkan atau memperbanyak ayat kursi akan mendapatkan jodoh atau suami atau istri yang baik atau yang soleh. Sekian dari saya. Insya Allah besok hikmah ayat kursi kita sambung lagi. Doakan aja mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan sehat dan sempat ya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya Muslimin Abdul Manan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.